Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, saya benar-benar dikagetkan dengan sebuah thumbnail YouTube ya, yang dimana menuliskan detik-detik sekarat ya kepada penghina azan, yaitu Pak Saifuddin Ibrahim. Oh, saya kaget sekali teman-teman ya. Aduh, ini berita duka cita sepertinya teman-teman, karena ini detik-detik gitu ya. Tapi ya udahlah, saya akhirnya karena penasaran langsung saja saya akan coba melihat ya, dan saya akan tampilkan terlebih dahulu. Nanti saya nggak mau kalau misalnya dikira bahwa saya hanya menyampaikan kabar hoax ya, atau kabar yang tidak benar. Tapi oke ya, di sini saya akan tampilkan kepada kita. Nah, ini dia yang saya maksud ya di thumbnail video bagian bawah ya. Yaitu detik-detik sekarat penghina azan Saifuddin Ibrahim dengan thumbnail di sini ya, karena saya lihat fotonya seperti foto waktu udah meninggal teman-temannya, dan juga di belakangnya ada gambar iblis dan ada seseorang yang sepertinya mereaction video ini teman-teman. Dan ini saya dapatkan dari channel YouTube ya, yang tidak saya sebutkan namanya, tapi inilah dia fotonya teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba melihat saja dulu apa yang dibahas oleh saudara kita ini, karena ini dari saudara kita Muslim lagi-lagi. Nah, ini sepertinya membuat sepertinya agar kita boleh penasaran dan melihat videonya, dan akhirnya juga saya melihatnya teman-temannya. Oke, dan ini dia, kita akan saksikan bersama. Toleransi dan damai. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan kawan-kawan. Oh. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat, enggak. Kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya Hidayah Mu'alaf Channel teman-teman. Oh, okay, Kita simak. Ini benjolan teman-teman. Ya, jadi di punggung Saifuddin ini sekarang ada benjolan. Ya, bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Ya. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, atau bisa dibilang tumor lah. Ya, bisa dibilang ini sejenis tumor. Ternyata pembengkakan ini bukan hanya karena kanker ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat ini bengkak. Salah satunya adalah penyakit HIV ya, kalau kita baca. Nah, waduh. Subhanallah, Saifuddin, apa yang kau cari Saifuddin? Hidupmu udah begini. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS. Andai saja Saifuddin Ibrahim mau menggunakan hatinya, mau terbuka hatinya untuk menyadari ini semua, bisa jadi dia sadar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata mutiara dari Buya Hamka yang memberikan semangat kepada kita untuk selalu menjaga martabat agama kita. Beliau Buya Hamka berkata, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi para penista agama, jangan harap kami mendiamkan Anda. Selama kami masih hidup di muka bumi ini, kami akan terus membantah apa yang kalian lakukan. Kali ini saya akan mereaksi lagi videonya Saifuddin Ibrahim. Dia adalah penista agama yang gak sadar-sadar teman-teman ya. Di video ini dia menghina azannya umat Islam. Coba kita simak dulu videonya. Banyak orang Islam meninggalkan masjid. Masjid banyak yang kosong. Nah, ini fitnah ini penggiringan opini. Kata dia banyak umat Islam yang meninggalkan masjid, banyak masjid yang kosong. Padahal teman-teman ya, di negara-negara barat masjid itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim juga. Bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang non-muslim ramai-ramai mengunjungi masjid untuk mencari tahu tentang agama Islam. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, sebagian memang ada yang masih belum tersentuh hatinya. Tetapi faktanya adalah fenomena yang terjadi saat ini di negara-negara barat, masjid itu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim dengan tujuan non-muslim itu ingin mencari tahu agama Islam dari sumber yang tepat, dari sumber aslinya. Bahkan baru-baru ini pemerintahan Amerika Serikat di tahun 2023 ini mengizinkan umat Islam di Amerika mengumandangkan azan di masjid tanpa perlu izin terlebih dahulu. Kita ke kabar mancanegara. Pemerintah kota New York, Amerika Serikat kini membebaskan masjid-masjid mengumandangkan azan. Calls to prayer today. We are cutting red tape and saying clearly, if you are a mosque or a house of worship of any kind, you do not have to apply for a permit to amplify the call to
Friday prayer. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa masjid banyak ditinggalkan, justru kebalik. Gereja yang banyak ditinggalkan, bahkan banyak gereja yang menjadi masjid. Tapi yang namanya Saifuddin Ibrahim ya memang selalu ada aja caranya dia untuk memfitnah ya orang-orang Islam, memfitnah agama Islam. Kita lanjutkan lagi nih, simak videonya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-temannya, saya mau sampaikan memang kita melihat bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang ustadz dulunya teman-temannya, bahkan sempat mengajar di tempatnya Panji Gumilang, yaitu di pesantren Al Zaitun teman-temannya. Lalu kemudian dia ini menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi saya melihat memang ada rasa aneh juga melihat Pak Saifuddin Ibrahim ini, karena dia sepertinya hampir sama dengan, sorry ya, tapi itu sepengetahuan saya hampir sama dengan mualaf-mualaf yang lain. Artinya mereka ini mereka seperti menghina, menista dan sebagainya. Jadi artinya memang wajar saja sih kalau misalnya mungkin ada beberapa orang dari saudara kita Muslim yang mau juga mereaction soal Saifuddin Ibrahim ini. Tapi bukan berarti bahwa Saifuddin Ibrahim tidak benar-benar ya dia mengikut Kristus, enggak, tapi ya itulah yang menjadi karakter atau tabiatnya, sehingga itulah yang membuat banyak saudara-saudara kita Muslim tidak senang dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Nah, masalah banyak gereja yang tutup atau mungkin ada masjid yang tutup itu ya itu kita jangan terlalu urusin teman-teman ya. Artinya begini ya, kalau misalnya mungkin ada gereja-gereja yang tutup sekarang bahkan dijadikan menjadi sebuah masjid, yaitu udah nggak heran ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalnya ada juga masjid yang akhirnya mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudara kita Muslim dan mungkin bahkan bisa jadi menjadi sebuah tempat untuk beribadahnya orang Kristen, itu udah nggak aneh sekali atau udah nggak heran. Karena kenapa? Karena memang firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian dan orang-orang yang kemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Jadi ini adalah sebuah penggenapan daripada firman Tuhan. Jadi udahlah, nggak apa-apa, orang-orang yang awal dulu udah mengenal Tuhan bisa saja meninggalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya juga mereka menjadi orang yang mengenal Yesus, bahkan mengikut Yesus sampai akhir hayat mereka. Ya, jadi saya lihat di sini bahwa kita masih belum melihat apakah memang ini adalah berita meninggalnya Saifuddin Ibrahim. Kita masih belum dapat, hanya saja mungkin mereka ingin menyampaikan semacam tanggapan atau bantahan soal pernyataan dari seorang Saifuddin Ibrahim saja teman-temannya. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Siapa yang mau sholat di masjid? Oh, banyak. Dibohongin, jidat diarahkan ke batu hitam. Ya, Ada lagi orang mau sholat, memang keras dia ini Pak Nah, Saifuddin. ini 5 kali sehari, merusak mental manusia. Allah. Jadi azan dia bilang ngerusak mental manusia. Justru yang takut dengan azan itu ya setan. Bahkan disebutkan sampai lari terkentut-kentut. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim takut dengan azan sampai merasa merusak mentalnya, ya perlu diruqyah itu. Berarti ada setan di dalamnya Saifuddin Ibrahim. Oke, katanya kalau misalnya ada yang takut dengan azan, katanya itu setan. Lalu saya mau tanya juga, kalau misalnya juga ada orang yang tidak senang dengan ibadahnya orang Kristen, bahkan sampai menolak didirikannya sebuah gereja, padahal di situ udah memenuhi syarat SKB 2 Menteri. Lalu ini bagaimana? Apakah orang-orang itu juga yang melakukan yang namanya demo dan desakan kepada jemaat tersebut agar tidak melakukan peribadatan? Apakah mereka juga adalah setan? Nah, ini jawab sendiri ya. Biar kita ya sama-sama memberikan tanggapan lah istilahnya ya. Jadi artinya jangan kamu bisa tapi saya nggak bisa. Jadi semuanya kita merasa bahwa kita punya hak untuk menyampaikan sebuah pendapat atau argumen begitu ya. Jadi ya itulah. Kalau Anda bilang orang yang takut azan, dan sepertinya nggak ada ya. Di tempat kita juga udah besar-besar tuh masjid, nggak jadi masalah, dan mereka memang menyeting gitu volume toa itu besar-besar, itu nggak masalah, nggak ada yang takut teman-temannya. Bahkan mungkin kadang-kadang ada orang yang bilang ya itu kita jadikan sebagai backsound aja lah, nggak jadi masalah ya. Tapi kok banyak saya melihat ya, banyak orang-orang Muslim atau di daerah-daerah yang mayoritas Muslim, mereka nggak senang, menolak kalau misalnya ada gereja didirikan di sana. Apakah mereka juga setan?
jawab sendiri. Oke, kita akan lanjut lagi nih. Turunkan toa itu. Wah, ini juga memang bahaya nih Pak. Makanya kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya, Fikri Homeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, lagi nyetir, tiba-tiba ada azan di masjid. Nah, itu suara apa itu? Aduh, itu kayaknya. Oh, ini sampai parahnya ini disensor Anak-anak juga. saya bilang begini, Abi ini kalau menghina Kata-kata Islam Pak ini Saifuddin. tanpa ampun, bilang begitu anak-anak saya itu. Astagfirullah. Emang. Terus di sebelah depan itu ada ustadz jalan pakai sarung. Woi ustadz, awas sarungnya melorot. Jadi anak-anak saya, ya begitulah cara canda saya untuk menghina agama itu, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak ada sadar-sadarnya ya. Bukan cuma sekali dia menghina azan. Memang sudah sering kali di video-videonya banyak tuh dia menghina azan. Mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, "Woi, apa kabar? Apa kabar?" Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Kabarnya Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit HIV, bahkan katanya tuh sampai Oke, kita akan bau coba mulutnya. dengarkan ya. Dia terkena penyakit tersebut berawal dari sering berkumpul dengan imigran gelap di Amerika Serikat. Ya biasalah, sesama imigran gelap pasti sering berkumpul ya. Saifuddin Ibrahim kan juga imigran gelap di Amerika. Tapi ternyata berujung Saifuddin Ibrahim terkena penyakit mengerikan yang susah disembuhkan. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS. Kasihan juga Pak Saifuddin. Biarinlah, terserah saya. Waduh. Dia mencoba Memang Pak menghibur Saifuddin. dirinya dengan mengatakan, biarinlah saya kena penyakit begini. Tapi sebenarnya bahasa tubuh itu tidak bisa disembunyikan. Terlihat sekali hidup Saifuddin ini melarat, sakit dia. Ini juga ada sebuah video yang Nah, tidak oke, ini sengaja dia. Kita akan tertangkap coba lihat nih. kamera. Ini yang Ternyata saya maksud Saifuddin tadi. Ibrahim punya penyakit tumor di punggungnya, ada benjolan gitu guys. Coba Oke, kita kita simak akan ya. coba lihat. KRI merusak kehidupan bertoleransi dan damai. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan, kawan-kawan. Oke. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat. Enggak. Kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Betul, betul. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ya, ya. Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya Hidayah Mu'alaf channel teman-teman ya. Kita simak. Ini benjolan, teman-teman. Ya, Oke. Jadi di punggung Saifuddin ini sekarang ada benjolan. Ya bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Ya, ya. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, atau bisa dibilang tumor lah. Ya, bisa Oke. dibilang ini sejenis tumor. Ternyata pembengkakan ini bukan hanya karena kanker ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat ini bengkak. Salah satunya adalah penyakit HIV ya kalau kita baca. Nah, Penyebab pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening menjadi bengkak sebagai respon terhadap penyakit, infeksi, atau stres. Pembengkakan kelenjar getah bening adalah salah satu tanda bahwa sistem limfatik bekerja untuk membersihkan tubuh penyakit. Kelenjar getah bening yang bengkak di kepala dan leher biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit seperti infeksi telinga, pilek, infeksi sinus, infeksi HIV. waduh. Subhanallah, Saifuddin, apa yang kau cari Saifuddin? Hidupmu udah begini. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah di situ menegaskan bahwa musibah yang dialami manusia itu disebabkan karena ulah tangan-tangannya dia sendiri, karena kemaksiatannya dia sendiri, dan Allah Maha mengampuni setiap dosa-dosa umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, teman-teman, dalam sebuah hadis ada keterangannya bahwa seorang mukmin, catat baik-baik, seorang mukmin jika mengalami rasa sakit, rasa sedih, musibah yang menimpanya, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, itu adalah penggugur dosa dari seorang mukmin tersebut. Tapi kalau orang-orang kafir, penista agama lagi, mengalami keterpurukan hidup, musibah yang begitu bertubi-tubi, ekonomi sulit, penyakitan lagi, ini bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar penggugur dosa seperti yang dialami oleh mukmin, seorang muslim, teman-teman, ketika ditimpa musibah. Tapi kalau orang kafir penista agama, kemungkinan besar ini azab loh. Andai saja Saifuddin Ibrahim mau menggunakan hatinya, mau terbuka hatinya untuk menyadari
dari ini semua, bisa jadi dia sadar, teman-teman. Saya tutup video ini dengan kembali mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Sejarah sudah mencatat itu semuanya, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.